Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di another episode of Arya Shit Podcast. Gila nggak lu? Sekarang kita ingin membahas soal indie-indian. Karena si Indian kan tuh jadinya. Pokoknya masalah kayak musisi indie ini tuh sebenarnya udah lama ya. Tapi gue masih penasaran aja sih. Tapi sebelum ke sana, gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang berpuasa. Semoga puasa kalian lancar sampai Lebaran. Dan juga jika kalian ingin berdonasi kepada podcast ini, kalian bisa berdonasi di link Saweria di bawah, di deskripsi ataupun di bio. Atau enggak kalian cari aja saweria.co/aryashit. Jika kalian ingin beriklan di Aryashit Podcast, juga bisa langsung kontak ke aryashitpodcast@gmail.com. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yaitu soal perindian ini nih. Sebenarnya indie itu tuh genre atau musisi yang gak punya label. Ini juga muncul karena waktu itu gue sama teman-teman gue lagi nongkrong gitu, lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, temen gue ada yang nyeletuk kayak sebenarnya indie tuh genre atau musisi yang nggak punya label sih. Dan gue menjawabnya, mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat wow amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kalau gue tuh menganggapnya adalah kalau indie itu ya musisi yang independen, maksudnya dia bikin lagu sendiri dengan biaya sendiri, promosi sendiri, memasarkannya sendiri, mendistribusikan sendiri, independen aja gitu. Walaupun ya dia dibantu oleh teman-temannya mungkin ya, tapi dia tetap independen tanpa bantuan label lah gitu. Karena ya beda, kita promosi sendiri gitu, promosi lagu sendiri dengan dipromosin label tuh beda banget. Label tuh banyak banget staffnya dan dia bisa mempromosikan lagu lu kemana-mana gitu. Kalau misalkan lu bergabung dengan label ya. Dan kalau misalkan lu sama label pun gue juga masih kurang tahu ya. Kayak mungkin ketika lu bikin lagu tuh lu mungkin dibayarin juga lah. Kayak studio time-nya gitu. Kayak lu ke studio terus lu dibayarin semua produksiannya sama label. Lu misalkan pakai sampling-sampling yang dari orang, lu bisa ngeklaim langsung, diklaim langsung sama si labelnya. Jadi kayak label yang mengurusi hal-hal itulah. Jadi si artis ini bisa aja cuma mengerjakan si kreativitasnya aja. Kalau masalah memasarkan mungkin label yang menghandle gitu. Cuma ya si musisi indie ini yang gue percayai adalah dia ya memasarkan sendiri, bikin musik pakai duit sendiri. Terus juga ya panggungan juga nyari sendiri. Iya dan segala macam lah. Pokoknya dia struggle parah gitu. Yang independen ini gitu. Berawal dari underground. Terus nanti mungkin udah mulai punya pasar. Dia bisa ngejual lagu-lagu mereka sendiri gitu tanpa bantuan label. Tapi emang apa sih bedanya musisi indie dan musisi yang berlabel gitu? Kalau gue sih ngelihatnya kayak musisi indie ya dia tanpa batasan gitu. Lu bisa bikin musik ya seenaknya lu aja. Lu bisa bikin musik seperti apapun sukanya lu. Lu mengeluarkan apapun yang ada di otak lu dan segala macam lah. Pokoknya lu bisa sebebas mungkin gitu. Mungkin kalau misalkan lu masuk label tuh mungkin punya peraturan-peraturan seperti lu harus disuruh bikin lagu seperti ini biar laku. Atau enggak lu disuruh ada joget-jogetannya buat ngepromosiin di TikTok atau di Reels atau di
manapun itu gitu biar si lagunya laku atau segala macem lah gitu. Kalau label tuh bisa bisa apa aja untuk mempromosikan lagu tersebut gitu. Tapi bisa juga kayak misalkan awalnya musisi ini tuh independen nih. Awalnya independen terus dia udah punya pasar, terus dia ditarik label. Bisa aja si label itu tuh membiarkan musisi tersebut untuk mengeluarkan kreativitasnya karena kayak lu mau gimana pun lu udah punya pasar gitu. Gue tinggal ngepromosin dikit aja pasti lagu lu tuh ada yang beli dan ada yang dengerin gitu. Jadi tugas label tuh cukup mudah gitu kalau misalkan dia ngambil musisi indie yang udah punya pasar gitu. Jadinya lebih mudah untuk mereka mempromosikannya aja sih menurut gue. Cuma yang masih gue bingung tuh kenapa indie tuh disebutnya genre gitu. Karena kita sering lihat ya kayak ada genrenya indie pop atau indie rock gitu. Ini tuh apa sebenarnya kayak genrenya tuh genre seperti apa? Kalau gue ngelihatnya mungkin indie rock atau indie pop tuh ya karena si musisi ini independen awalnya. Terus dia bikin musik seenaknya dia, sekenanya dia, terus dia tiba-tiba punya pasar. Jadinya pasti si pasar itu terinspirasi dari si musisi ini dan bikin lagu yang lumayan mirip dengan si musisi idolanya itu. Misalkan dia main agak-agak sedikit rock gitu, akhirnya ya disebutnya oh ini indie rock gitu. Gue sih nyangkanya gitu ya, tapi mungkin kalau kalian yang lebih tahu bisa komen di kolom komentar ya, karena ini juga sebenarnya ya segmen diskusi gitu. Kalian masih bisa berdiskusi di sini. Gue cuma menghilangkan kata diskusi aja di season ini. Sebenarnya ini sama sih kayak di season-season sebelumnya ya ini masih tetap diskusi gitu. Gue masih tetap menanyakan ke kalian tentang topik-topik yang gue bahas gitu ya. Salah satunya ini tentang si musisi indie ini nih gitu. Ya paling segitu aja sih kayak menurut gue musisi indie itu adalah musisi yang independen, yang tidak tergantung label lah gitu. Dan kalau misalkan masalah genrenya ya itu hanya pengkelompokan karena kadang tuh dikelompokkan juga sama fans-fansnya sendiri atau enggak sama beberapa digital streaming gitu dikelompokinnya gitu. Mungkin aja itu hanya pengkelompokan atau emang sudah punya pattern sendiri sampai harus dibilang gitu kalau itu tuh genrenya gitu, genrenya indie pop atau indie rock atau apapun itulah. Jadi ya kalau kalian lebih mengerti atau lebih lebih sering mencari tahu soal yang seperti ini atau kalian sudah pernah mencari tahu tentang hal ini bisa tulis di kolom komentar. Tolong tulis malah. Tolong tulis di kolom komentar biar gue juga bisa baca dan gue juga bisa berdiskusi dengan kalian gitu. Oke paling segitu aja sih podcast kali ini. Sangat singkat cuma ya gue menanyakan apa yang gue penasaran aja kepada kalian gitu. Follow podcast ini untuk konten-konten podcast musik lainnya. Follow juga sosial media gue karena di sosial media gue juga sudah ada segmen baru yang bernama 5 Selection Saturday, 5 Selection Saturday, 5 Saturday Selections. Ya itulah pokoknya. Kalian cek aja itu kayak 5 seleksi gue di setiap Sabtu. Gue akan memberikan kalian lagu-lagu 5 lagu di setiap Sabtu. Lagunya nggak mesti baru, tapi gue akan tetap memberikan lagu-lagu kepada kalian. 5 lagu rekomendasi dari gue gitu. Untuk kalian dengarkan, siapa tahu kalian belum pernah denger, kalian dengerin lah. Seperti itu. Ya makanya follow langsung aja Instagram gue, subscribe juga YouTube-nya, dan sampai ketemu di Arishit Podcast selanjutnya. See you guys.